Perkenalkan, kami dari kelompok KKN Puskesmas Wonokusumo ingin menjelaskan tentang apa itu campak rubella atau MR. Nah, jadi penyakit campak dan rubella adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini sangat mudah menular. Penularan melalui saluran napas butiran liur di udara yang keluar pada saat penderita batuk dan bersin. Jadi dengan hanya sang penderita ini batuk dan bersin, dia dapat menyebarkan virus-virus campak rubella ini. Jadi sangat menular. Nah, untuk gejala dari penyakit rubella sendiri, yang pertama itu ada demam tinggi, bercak kemerahan dalam kulit, lalu ada batuk dan pilek, dan bata berwarna merah. Selanjutnya, untuk vaksinasi campak rubella ini diberikan kepada balita berumur 9 sampai 59 bulan dengan tujuan untuk membantu melindungi tubuh dan agar terhindar dari risiko campak rubella. Karena campak rubella ini juga penularannya sangat cepat. Di sini saya akan menjelaskan apakah itu program BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional. BIAN merupakan pemberian imunisasi tambahan campak rubella dan pemberian imunisasi kejar pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Selanjutnya, apa saja sih vaksin yang diberikan saat BIAN? Nah, vaksin yang diberikan saat BIAN adalah yang pertama campak rubella, yang kedua ada polio, OPV, dan IPV. Yang terakhir ada pentavalen, yaitu DPT, HB, dan HIB. Nah, berikut manfaat BIAN. BIAN sendiri yaitu program yang menghindari penyakit atau kecacatan dari campak, rubella, polio, difteri, pertusis, hepatitis B, dan pneumonia. Dan izinkan saya menjelaskan gejala dari beberapa penyakit berikut. Nah, campak. Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercampak kemerahan pada kulit, disertai dengan batuk, pilek, dan mata merah. Yang kedua, rubella. Gejala penyakit rubella tidak spesifik, bahkan bisa tanpa gejala. Gejala umum mirip gejala flu berupa demam ringan, pusing, pilek, mata merah, dan nyeri persendian. Sindroma rubella kongenital dapat terjadi pada bayi bila saat ibu hamil usia triwulan pertama terinfeksi virus rubella. Gejalanya berupa kelainan jantung, kerusakan jaringan otak, serta katarak kongenital dan gangguan pendengaran. Selanjutnya ada difteri. Gejala yang paling khas pada anak yang menderita difteri biasanya terbentuk lapisan tipis berwarna abu-abu dan menutupi tenggorokan dan amandel penderita. Gejala ini muncul biasanya 2-5 hari setelah anak terinfeksi. Anak juga biasanya demam dan susah menelan akibat muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Lalu, mengapa dilakukan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN? Menurut data beberapa tahun terakhir menunjukkan terjadinya penurunan cakupan imunisasi rutin, baik itu imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan yang cukup signifikan. Hal ini menyebabkan jumlah anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap sesuai usia semakin bertambah banyak. Dampak dari penurunan cakupan tersebut dapat kita lihat dari adanya peningkatan jumlah kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I dan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB, seperti campak, rubella, dan difteri di beberapa wilayah. Lalu, apakah bahaya apabila anak tidak lengkap imunisasinya? Anak yang tidak lengkap imunisasinya akan lebih rentan terkena penyakit campak, rubella, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan polio. Nah, lalu siapa sih sasaran BIAN? Nah,
Sasaran BIAN sendiri yaitu sasaran imunisasi kejar anak usia 9 sampai 59 bulan di seluruh provinsi yang tidak atau belum lengkap mendapatkan imunisasi OPV, imunisasi IPV, dan imunisasi DPT, HB, HIB. Provinsi Bali dan Jogja tidak melaksanakan pemberian imunisasi tambahan campak rubella, namun tetap melaksanakan imunisasi kejar. Kapan BIAN dilaksanakan? Nah, BIAN ini dilaksanakan melalui 2 tahap. Tahap pertama dimulai pada bulan Mei untuk Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dan tahap kedua dimulai pada bulan Agustus untuk Jawa dan Bali. Tempat pelaksanaan BIAN sendiri yaitu bisa dilaksanakan di puskesmas, posyandu, sekolah, maupun di pos imunisasi. Nah, apa sih efek samping pemberian BIAN? Nah, efek samping dari BIAN sendiri yaitu demam ringan, ruam merah, bengkak ringan, dan nyeri di area suntikan setelah imunisasi adalah reaksi normal yang akan hilang dalam 2-3 hari. Saya akan menjelaskan mengenai capaian vaksinasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Untuk lokasinya berada di Puskesmas Wonokusumo, Kecamatan Sungampir, Kota Surabaya. Pada hari pertama dilakukan vaksinasi BIAN yaitu tanggal 8 September 2022, dilakukan pemberian vaksinasi MR pada 2 wilayah yaitu di RW 2 dan RW 5. Dari 2 lokasi didapatkan 50 bayi yang dilakukan vaksinasi. Kemudian untuk vaksinasi ini dilakukan secara door-to-door yaitu langsung ke rumah warga dan juga dilakukan di posyandu. Kemudian untuk vaksinasi hari kedua yaitu tanggal 10 September 2022 dilakukan pemberian vaksinasi MR kepada beberapa sekolah diantaranya yaitu TK Aisyah, TK Kusuma Wijaya, TK Cempaka Putih, dan PAUD Jaya Bunda. Dari lokasi ini dilakukan vaksinasi kepada 125 anak yang dibantu oleh guru-guru dari TK dan PAUD. Kemudian untuk hari ketiga dan hari terakhir KKN kami yaitu tanggal 11 September 2022 dilakukan vaksinasi MR pada 2 wilayah yaitu pada RW 7 dan RW 14. Dari 2 lokasi ini kami mendapatkan 46 bayi yang dapat dilakukan vaksinasi. Kemudian untuk vaksinasi ini kami melakukan secara door-to-door yaitu mendatangi langsung kepada rumah warga. Untuk lainnya selama 3 hari kami melakukan KKN di Puskesmas Wonokusumo, tim kami mendapatkan 221 bayi yang mau dilakukan vaksinasi MR setelah dilakukan penjelasan dan pemahaman kepada orang tua bayi. Hal tersebut merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Sekian, terima kasih dari kami.